Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas pembelajaran daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan membahas salah satu materi kelas 7, yaitu Selamat datang wahai nabiku kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat Nabi Muhammad SAW masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya, yaitu Siti Aminah. Saat bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimatus Sa'diyah dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Saat Nabi Muhammad SAW memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat. Ia pun diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Sayangnya, hanya 2 tahun Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya. Abdul Muthalib meninggal saat Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib sampai menginjak remaja. Nabi Muhammad SAW mulai bekerja di usianya yang baru 10 tahun dengan menjadi pengembala ternak milik orang lain di daerah gurun Mekah. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW berdagang dengan pamannya. Ia ikut membawa barang dagangan yang diambil dari Siti Khadijah. Hampir 3 tahun Nabi Muhammad SAW mengikuti pamannya untuk menjajakan barang dagangan. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Ia mengambil sendiri barang dagangannya dengan memasarkannya. Usaha dagang Nabi Muhammad SAW mendapat keberhasilan. Hal itu disebabkan oleh sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Antara lain, berpendirian teguh, memiliki semangat kerja yang tinggi, memiliki kejujuran yang luar biasa, dan menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan yang diberikan orang lain. Kejujuran, perilaku amanah, santun, kesopanan berbicara, kerja keras, dan kecerdasan Nabi Muhammad SAW merebut hati setiap orang, termasuk Siti Khadijah. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah pada usia 25 tahun. Mereka dikaruniai 7 orang anak, yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum,
dan Fatimah. Nabi Muhammad SAW merasakan keresahan atas perilaku yang dilakukan oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan uzlah atau mengasingkan diri di Gua Hira. Hal ini dilakukan oleh beliau berkali-kali. Dan tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi didatangi malaikat Jibril dan menerima wahyu pertama, yaitu pada surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih dan diangkat Allah SWT untuk menjadi utusannya atau Rasul. Setelah wahyu pertama, malaikat Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad SAW terus menantikan wahyu berikutnya dan selalu datang ke Gua Hira. Dalam keadaan menanti itulah turun wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dengan turunnya wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7, Rasulullah SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi mengajak orang-orang terdekat dengannya terlebih dahulu. Tempat yang beliau pilih untuk berdakwah adalah rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam Al-Azumi. Orang-orang yang pertama kali memeluk Islam atau yang dikenal dengan As-Sabiquna Awwalum adalah Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haritsah. Selain yang tersebut, berkat bantuan Siti Khadijah dan Abu Bakar, dari hari ke hari terus bertambah orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah wahyu yang ketiga, yaitu surat Al-Hijr ayat 94-95. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima wahyu lagi, yaitu pada surat Asy-Syu'ara ayat 214-215. Setelah Rasulullah SAW menerima wahyu tersebut, beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Dalam dakwanya,
Nabi Muhammad SAW mendapat banyak hambatan dan tekanan dari orang-orang kafir Quraisy agar Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwanya. Namun, Nabi Muhammad SAW tetap terus berdakwah dan semua hambatan dan rintangan dihadapi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Nah, itu tadi rangkuman salah satu materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7, yaitu Selamat datang Nabi Muhammad SAW, kekasihku. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.